Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Petani Muda Buton. Pada kesempatan video kali ini saya akan coba menunjukkan perkembangan tanaman durian yang ditanam tanpa busut ya. Umur tanam sekarang sudah 1 tahun lebih ya. Di bulan Desember nanti tanaman durian saya ini yang pertama saya tanam akan memasuki usia 2 tahun ya. Karena di kebun saya ini tanamnya tidak serentak ya, karena terkendala bibit pada saat itu. Jadi saya tanam bertahap ya. Yang saya tanam di bulan Desember sudah seperti ini perkembangannya sahabat. Ini umur 1,5 tahun ya. Karena mulai ditanam di bulan Desember tahun lalu ya. Jadi perkembangannya seperti ini sahabat. Untuk di kebun saya ini seperti yang saya katakan tadi, tanaman durian saya ini saya tanam tanpa busut ya. Perkembangannya seperti ini. Daunnya juga masih cukup baik sahabat. Untuk di bagian bawahnya seperti ini sahabat. Alhamdulillah sejauh ini perkembangannya masih aman ya. Masih aman, percabangannya juga aman. Yang penting perawatannya tetap rutinnya sahabat, penyemprotan, pemupukan. Jadi kalau kita ingin tanaman durian kita perkembangannya baik dan bagus, kita harus maksimalkan perawatannya ya. Ini terubusnya ya sahabat. Ini cukup baik. Ini jenis musangking ya. Seperti ini perkembangannya. Daun mudanya seperti ini. Di sini juga untuk di kebun saya ini belum punya pengairan irigasi ya. Untuk pengairannya saya masih menggunakan sistem irigasi tetes ya. Saya menggunakan botol seperti ini untuk pengairannya. Jadi pada saat memasuki musim panas, botol ini akan saya isi air ya. Kemudian saya teteskan di bawah pangkal pohon tanaman durian saya. Seperti itu cara pengairannya sahabat. Dan alhamdulillah untuk perkembangannya sekarang masih cukup aman sahabat. Ini batangnya umur 1 tahun lebih ya. Ini sudah seperti ini sahabat. Alhamdulillah perkembangannya masih cukup baik sejauh ini ya. Jadi untuk tanaman durian yang ditanam tanpa busut pun akan bagus perkembangannya jika dirawat dengan sungguh-sungguh ya. Ada beberapa alasan kenapa saya tanam tanaman durian saya ini di kebun tanpa busut. Dikarenakan kalau kita menggunakan sistem busut, air cepat meresap ya dan cepat kering jika di musim kemarau sahabat. Jadi kalau untuk sistem busut, jika pengairan kita bagus, itu lebih bagus ya kita menggunakan sistem busut. Yang penting airnya tercukupi, seperti itu sahabat. Tapi jika pengairannya tidak ada, hanya menggunakan disiram manual, alangkah baiknya ditanam saja di sistem rata ya sahabat. Yang penting kita lihat kondisi kebun kita, bukan rawa ya. Karena sistem busut penuh itu biasanya digunakan untuk tanaman durian yang ditanam di area sawah ya, yang apabila hujan lokasinya akan terendam air ya. Dan untuk di kebun saya ini contohnya sahabat, saya tidak menggunakan sistem busut karena alokasi ataupun lahan yang saya tanami durian ini, walaupun hujan deras, ini masih aman dari genangan air ya sahabat. Jadi pertimbangan saya kenapa saya tidak menanam tanaman durian menggunakan sistem busut, karena di lahan saya ini walaupun ada hujan masih tetap aman ya.
lingkungannya tidak tergenang air sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pengairan di tanaman durian saya ini, saya hanya mengandalkan siram manual dan irigasi tetes seperti yang saya bilang di awal tadi ya. Jadi saya antisipasi agar tanaman durian saya yang saya tanam tidak kekeringan. Saya menggunakan metode yang bukan busut ya, ditanam rata dengan tanah di sekelilingnya ya. Yang penting diupayakan agak sedikit tinggi saja dari permukaan tanah di sekitarnya ya. Seperti ini sahabat, diperkirakan saja agar tanaman durian kita di pangkal pohonnya seperti ini jangan sampai tergenang pada saat hujan ya. Jadi sistem penanaman di kebun saya seperti itu sahabat. Bagi yang ingin mengikutinya, silakan saja. Ini hasilnya saya sudah coba perlihat. Umur 2 tahun sudah seperti ini. Ini dari bibit di bawah 50 cm ya sahabat. Karena ini bibitnya saya juga buat sendiri. Ini musangking juga sahabat. Untuk perawatan tanaman duriannya saya sudah juga upload beberapa video. Bisa diikuti ya. Seperti itu cara perawatannya, dari pengemburan tanahnya dan sistem pemupukannya juga saya sudah bagikan ya pada teman-teman, tinggal dicari di video saya. Untuk daunnya, tanaman durian saya ini masih cukup baik sahabat. Seperti ini daun tuanya masih mengkilap. Terubusnya juga cukup baik sahabat. Jadi untuk perawatan harus diperhatikan ya. Misalkan seperti penyemprotan hama dan penyakit, agar supaya tanaman durian kita bisa aman dari serangan hama dan penyakit ya. Dengan cara seperti itu sahabat, walaupun tanpa busut, perkembangannya masih bisa baik sahabat. Ini percabangannya sudah mulai terlihat bagus. Ini botolnya masih ada gantungnya sahabat. Ini dari tahun lalu ya saya pasangi botol ini. Nanti setelah memasuki musim kemarau, nanti saya akan gunakan kembali, diisi air ya, kemudian diteteskan di pangkal pohon tanaman durian saya. Oke, kita lanjut ke pohon yang kemarin saya sudah pupuk. Masih panas matahari ya sahabat daerah saya. Ini sekitar sore hari, sekitar 15.00 ya, jam 3 sore. Ini kemarin saya upload cara pemupukannya sahabat dan pengemburan tanah di sekitar tanaman durian saya. Seperti ini sekarang hasilnya, perkembangannya setelah beberapa hari. Mantap sahabat. Untuk daun-daunnya juga kelihatan cukup sehat ya. Ini baru selesai saya bersihkan ya, baru sebagiannya yang saya bersihkan sahabat. Untuk kebun saya ini kebun saya sampai di sana, di kayu-kayu besar yang sana ya. Jadi tanpa busut pun tanaman durian bisa tumbuh subur, asalkan tetap diperhatikan ya dari segi pemupukan dan penyemprotan. Intinya perawatannya harus memang dimaksimalkan ya. Jadi untuk tanaman durian sebenarnya yang ditanam busut pun apabila tidak diperhatikan, perawatannya kurang maksimal, pasti perkembangannya akan kurang bagus sahabat. Jadi kuncinya di perawatan dan ketekunan kita ya dalam merawat tanaman durian kita, agar supaya perkembangannya menjadi lebih baik ya. Serta nutrisi untuk tanaman durian kita harus cukup ya, agar supaya perkembangannya bisa seimbang dengan umur tanamnya ya. Oke sahabat, bagi yang baru mampir, yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dan juga jangan lupa dibunyikan lonceng notifikasinya, agar nanti apabila ada video-video baru yang saya upload, Anda tidak ketinggalan ya. Juga bagi para sahabat yang sudah sering mampir di channel saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga segala kebaikannya diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang melimpah ya. Jadi seperti itulah cara tanam pohon durian saya yang ada di kebun ini. Yang penting kuncinya kita tetap semangat, tetap merawat, agar supaya tanaman durian kita bisa berkembang
dan tumbuh dengan baik ya, sesuai dengan yang kita inginkan ya. Untuk videonya saya cukupkan dulu sampai di sini. Apabila ada saran dan masukan, silakan dituliskan di kolom komentar ya. Dan juga apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf ya. Oke sahabat, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.